Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Amrullah Syabani akan melaporkan literatur review untuk UTS mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk literatur yang pertama, yaitu judul dan tinjauan umumnya. Yang pertama judulnya adalah perbandingan Java, Flutter, dan Kotlin atau native untuk aplikasi data sensor. Penulisnya adalah Kamil Wasilewski dan Wojciech Zabirowski. Tujuan utama dari literatur ini adalah membandingkan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya aplikasi dalam tiga teknologi ini pada OS Android. Konteksnya adalah pemilihan teknologi yang tepat sangat penting untuk kecepatan peluncuran, time to market, biaya, dan memastikan keandalan serta penggunaan sumber daya yang minimal pada perangkat jaringan sensor yang bertenaga baterai. Jadi di sini konteksnya adalah membandingkan Java, Flutter, Kotlin atau native itu dari kecepatannya, biaya, dan keandalannya. Selanjutnya adalah teknologi dan lingkupnya. Yang pertama adalah jenis aplikasi. Ini native. Native ini dikembangkan untuk platform spesifik, misalnya Java untuk Android. Native ini menawarkan kompatibilitas tinggi dan akses ke semua peripheral atau sensor. Kemudian cross-platform atau biasa disebut hibrida atau multi-platform memungkinkan satu basis kode yaitu single code base untuk berbagai platform, misalnya untuk Android dan iOS. Kemudian teknologi yang diuji, Java atau native dipilih sebagai bahasa native untuk Android. Orientasinya adalah objek, dan Java juga mempunyai dukungan komunitas yang luas. Kemudian Flutter, ini biasa digunakan untuk cross-platform. Flutter adalah framework Google menggunakan bahasa Dart, yang keuntungannya adalah single source single code untuk Android atau OS atau iOS, digunakan untuk pembuatan UI yang sederhana. Kemudian Kotlin atau native, ini cross-platform juga. Modulnya adalah JetBrains menggunakan bahasa Kotlin. Keuntungannya adalah mengompilasi basis kode tunggal atau single source code single code untuk berbagai platform. Selanjutnya adalah kinerja build dan inisialisasi. Kita mulai dengan fase pengembangan dari startup. Di sini kita melihat keunggulan jelas dari aplikasi native yang ada di table native yaitu Java. Java itu memiliki peringkat terbaik di mana waktu build-nya adalah 10,6 detik. Ukuran filenya adalah 1,1 MB. Kemudian Kotlin atau native ini waktu build-nya adalah 16,2 detik, yang dimana menghasilkan ukuran file 1,6 MB di peringkat 2. Yang terakhir adalah Flutter, di mana waktu build-nya paling lama 20,9 detik, ukuran filenya 5,7 MB menjadi peringkat ketiga. Kemudian startup dan penggunaan idle RAM, startup terbaik masih Java, yaitu 0,44 milisecond. Startup ini adalah pada saat aplikasi dijalankan ya. Kemudian startup terburuk yaitu Flutter, yaitu waktunya 1,17 milisecond, membutuhkan waktu lebih dari 2 kali lipat dari Java dan merupakan satu-satunya aplikasi yang tidak terasa mulus dan instan. Kemudian penggunaan RAM idle terbaik masih Java, yaitu sebesar 32,4 MB. Kemudian penggunaan RAM idle terburuk, yaitu Flutter, yaitu 61,9 MB, di mana Flutter ini membutuhkan memori hampir 2 kali lipat dari Java. Kesimpulan awalnya, untuk efisiensi, build, dan penggunaan sumber daya masih Java yang menjadi juaranya. Selanjutnya, kinerja pemrosesan data atau waktu. Nah, di sini ada dua, yaitu waktu eksekusi. Pemenang kecepatan utama dalam waktu eksekusi adalah Flutter, menjadi yang tercepat dalam jumlah pengujian terbanyak, di mana dia melakukan filtering tercepat.
0,28 milisecond, sorting juga tercepat 5,31 milisecond, serialization atau deserialization sekitar 4 kali lebih cepat dari Java, Kotlin native. Kemudian pembacaan file juga Flutter tercepat, yaitu 24,3 milidetik. Penambahan atau pembacaan berurutan berbagi, yaitu dia waktunya berbagi waktu tercepat dengan Kotlin atau native. Kemudian hambatan kinerja utama itu di database. Jadi kelemahan fatal Flutter pada saat di satu area yaitu pada di data operasi database. Dalam pengujian insert, select, update, delete, Flutter memiliki kelemahan yaitu dia 10 kali lebih lambat daripada Java dan Kotlin atau native. Contohnya pada waktu insert, Flutter membutuhkan waktu 1,79 milidetik, di mana Kotlin lebih cepat yaitu dan Java sekitar 0,3 milidetik dan Java 0,36 milidetik. Dan Flutter juga mempunyai anomali ya pada saat penghapusan koleksi, jadi penghapusan acak random removal. Maaf, maksudnya anomali pada saat penghapusan koleksi di mana Java ini lebih unggul, yaitu 52 kali lebih cepat dari Flutter. Nah, yang tadi di mana Flutter biasanya unggul, di sini dan Java kalah, si Javanya ini pada saat penghapusan koleksi Javanya malah lebih cepat. Java dan Kotlin native keduanya sangat mirip dan stabil dalam kecepatan eksekusi dan jauh lebih baik dalam operasi database dibandingkan Flutter. Slide selanjutnya adalah analisis pemanfaatan sumber daya. Di sini kita harus men-trade off ya, atau membolehkan atau membayar kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknologi. Jadi pada penggunaan RAM, si Java ini secara konsisten memiliki penggunaan RAM terkecil paling sedikit di hampir semua pengujian. Kemudian yang paling boros adalah Flutter, secara konsisten menggunakan RAM yang paling banyak di hampir semua pengujian. Contohnya selama database select all, Flutter mencapai puncak 78,3 MB dibandingkan dengan Java yang 38,8 MB. Kemudian untuk penggunaan CPU, ini berbanding terbalik dengan penggunaan RAM, Flutter mencapai penggunaan CPU terbaik. Itu berarti penggunaan CPU-nya terendah dan lebih efisien maksudnya di hampir setiap pengujian. Di mana Java dan Kotlin atau native umumnya memiliki hasil penggunaan CPU yang serupa dan lebih tinggi. Artinya, penggunaan CPU yang lebih tinggi itu berarti dia lebih buruk. Slide yang terakhir dari literatur yang pertama, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi poin utamanya adalah kinerja itu kita harus kesimpulannya adalah kita harus men-trade off dari kelemahan dan kelebihan masing-masing teknologi, di mana Java menawarkan kinerja yang paling stabil dan jejak RAM terkecil. Kotlin atau native mencapai kinerja keseluruhan yang baik, seringkali mirip dengan Java, menjadikan pilihan cross platform yang layak dan mirip native. Kemudian yang terakhir, Flutter menawarkan waktu eksekusi tercepat untuk banyak tugas pemrosesan data, dari pengurutan, penyaringan, serialisasi, dan konsumsi CPU terendah. Namun trade-off-nya adalah membutuhkan kapasitas RAM yang jauh lebih tinggi dan harus dihindari untuk operasi database yang berat. Rekomendasi untuk aplikasi data sensor jika aplikasinya itu intensif data dengan penyimpanan database minimal dan terbatas memori, misalnya perangkatnya ringkas, bertenaga baterai, Java adalah pilihan yang paling andal karena penggunaan RAM yang rendah dan stabil serta kecepatan yang konsisten sehingga tidak menghabiskan sumber daya yang banyak. Jika hambatan utama adalah manipulasi daftar atau objek yang kompleks, yaitu melakukan penyaringan, pengurutan, serialisasi, kita bisa memprioritaskan pengalaman pengguna yang cepat atau CPU rendah di atas RAM, yaitu Flutter adalah pesaing yang kuat. Jika operasi database sering dan penting, Java atau Kotlin native jauh lebih unggul daripada Flutter. Itu untuk kesimpulan dan rekomendasi di literatur yang pertama. Selanjutnya saya lanjutkan ke literatur yang kedua,
yaitu judulnya adalah komparasi struktur sistem operasi mobile, dampak pengelolaan memori dan performa aplikasi. Ini penulisnya adalah Muhammad Hegar Sukmanawibowo, Muhammadin Al-Ayyubi, Elkin Rilvani. Tujuan utamanya yaitu membandingkan efisiensi dan pengelolaan memori antara Android 11 dan iOS 14. Konteksnya, pengelolaan memori yang buruk pastinya memengaruhi performa aplikasi dan daya tahan baterai perangkat. Metode yang digunakan yaitu studi perbandingan kualitatif dengan riset teknologi dan studi literatur. Teknologi dan lingkup, jadi struktur arsitektur OS, di mana Android dirancang oleh Open Handset Alliance berbasis kernel Linux, menggunakan Dalvik Virtual Machine atau runtime Android. Sementara iOS dirancang oleh Apple, terstruktur di Mac System Operasi OS X, menggunakan API Cocoa Touch untuk aplikasi. Kemudian yang kedua adalah strategi dasar pengelolaan memori. Pada Android 11 menggunakan Garbage Collection, di mana pendekatan ini memberikan fleksibilitas lebih. Garbage Collection adalah biasanya si Android ini akan membersihkan sampah yang di aplikasi-aplikasi yang sudah tidak dipakai sehingga sehingga terdapat memori sisa dari sampah tersebut, sehingga memori tersebut bisa digunakan untuk aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian OS 14 menggunakan Active Memory Management, termasuk App Suspension dan Memory Compression. Pendekatan ini jadi lebih ketat dan efisien, di mana di iOS 14 ini menggunakan Active Memory Management. Penjelasannya, jadi si aplikasi yang pada saat tidak digunakan, iOS itu mengsuspend aplikasinya, jadi tidak menutupnya secara paksa. Sehingga ketika aplikasinya dibuka lagi, dia akan membuka lagi tanpa harus membukanya dari awal. Jadi hanya seperti ditunda saja, seperti itu. Kemudian memory compression, si iOS juga memadatkan memori untuk aplikasi yang membutuhkan data yang banyak sehingga aplikasi masih berjalan dengan smooth. Selanjutnya, build and initialization performance, waktu dan konsumsi dasar. Jadi di sini ada metrik kecepatan alokasi, di mana Android 11 membutuhkan waktu 120 millisecond rata-rata, dan iOS 14 membutuhkan waktu 90 millisecond. Analisis kuncinya adalah iOS 14 lebih cepat karena proses yang lebih terstruktur. Android lebih lambat karena proses GC, yaitu Garbage Collection. Kemudian konsumsi memori untuk Android 11 2,5 GB untuk aplikasi berat, dan iOS 14 1,8 GB untuk aplikasi berat. iOS 14 lebih hemat memori secara keseluruhan karena tadi dia menggunakan metode memory compression. Selanjutnya untuk data processing performance atau kinerja aplikasi. Jadi yang pertama adalah kinerja aplikasi berdasarkan beban. Yang pertama ada aplikasi berat atau paralel. Android 11 ini lebih unggul karena fleksibilitasnya dalam mengalokasikan sumber daya secara dinamis. Untuk iOS 14 tetap kompeten, tetapi kurang optimal untuk aplikasi yang membutuhkan sumber daya besar secara intensif. Kemudian pada aplikasi ringan atau menengah, iOS 14 di sini lebih efisien dan optimal karena pengelolaan memori terstruktur dan latensi rendah. Kemudian Android 11 membutuhkan lebih banyak sumber daya bahkan untuk aplikasi sederhana. Untuk pengelolaan multitasking, iOS 14 juga unggul karena App Suspension menjaga status aplikasi tanpa membebani sumber daya. Kemudian Android 11 cenderung menutup aplikasi latar belakang secara paksa atau low memory killer yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Biasanya kalau Android itu pada saat aplikasinya tidak kita pakai lagi dan kita cari di kalau itunya task manajernya gitu ya, kalau kita mau hidupin lagi, biasanya ada lag sebentar tuh si Androidnya menghidupkan lagi aplikasinya dari awal karena aplikasinya ditutup secara paksa.
Kemudian resource utilization analysis, stabilitas dan spek rendah. Jadi stabilitas dan respon terhadap beban tinggi, stabilitas umumnya iOS 14 sangat stabil, dirancang untuk mempertahankan stabilitas bahkan pada perangkat spek rendah. Android 11 stabilitas menurun signifikan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Di sini bisa saya jelaskan juga pada realitanya biasanya iOS itu atau produk Apple itu umur produknya panjang ya karena itu iOS-nya yang OS iOS-nya yang fleksibel, yang stabil dan tidak membutuhkan resource yang banyak. Jadi iPhone yang tua kadang masih bisa mendapat upgrade iOS yang terbaru. Sedangkan Android 11 itu Android 11 yang umumnya Android biasanya life cycle-nya lebih rendah. Biasanya kalau Android itu di-upgrade menjadi Android terbaru dengan spek yang lama, biasanya akan lebih lama. Kemudian penggunaan CPU respon beban tinggi iOS 14 memiliki toleransi lebih tinggi karena menggunakan compressed memory. Android 11 mengalami perlambatan ketika memori penuh akibat strategi GC. Kemudian kesimpulan dan rekomendasinya, kesimpulan utama Android 11 itu memiliki keunggulan yaitu fleksibilitas tinggi, unggul pada aplikasi berat dan paralel. Dan kelemahannya yaitu konsumsi memori lebih tinggi, kurang stabil pada spek rendah. Untuk iOS 14, keunggulannya adalah efisiensi memori, stabilitas tinggi, ramah terhadap spek rendah. Kelemahannya yaitu kurang fleksibel untuk aplikasi berat intensif. Rekomendasinya, pilih Android 11 jika fokus pada aplikasi berat yang memerlukan pengolahan sumber daya dinamis. Kemudian apabila bisa memilih iOS 14 jika fokus pada efisiensi memori, stabilitas aplikasi, dan menargetkan perangkat dengan spesifikasi terbatas. Oke, mungkin ini saja untuk presentasi dari saya untuk mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.